hidup atau lifestyle. Pasti mas-mas mbak-mbak sudah sering dengar gaya hidup itu apa? Di mobil nggak ada tuh. Masukkan. Di mobil nggak ada. Itu nggak ada ya? Nggak ada? Nggak ada. Nggak tahu nggak ada. Iya. Oh, sudah masuk. Saya kaget tadi. Saya kira, Oh, saya kira saya selamat. saya kira masih mau berdua. Ya. Ini gaya hidup. Pasti semua sudah sering mendengar. Dan setiap orang pasti punya gaya hidup masing-masing. Nah, apa itu gaya hidup? Ini artinya cara seseorang menjalani kehidupannya. Itu seperti apa? Kan pola hidup yang menentukan bagaimana seorang memilih untuk menggunakan waktu, uang, dan energi serta merefleksikan nilai-nilai rasa dan kesukaannya. Ini dari contoh ini. Orang wanita menonjolkan sisi sportinya dan sisi kewanitaannya. Nah, seperti itu contohnya. Kalau mungkin ada tomboy dan feminin. Kalau yang tomboy mungkin berliburnya ke naik gunung. Nah, dia kan yang senang tantangan. Ya, seperti itu. Shopping. Oh. Shopping ke tempat pariwisata ya, Bali dan sebagainya. Mungkin kalau di Indonesia. Ya. Mungkin dari barang yang digunakan mobil sendiri. Mungkin kalau yang sporty dia lebih memilih yang mobil yang bentuk-bentuk besar atau jeep dan sebagainya. Soalnya mungkin ah, Jadi ini seperti oh iya, awet. ya mungkin bus juga bisa mas. Soalnya temennya banyak mau naik gunung mas ya. Sampai gunung itu dinaik terus. Ya seperti itu. Sporty mungkin dia lebih memilih mobilnya kayak jeep dan sebagainya. Soalnya apa? Untuk menunjang Aktivitasnya. gaya hidupnya itu tadi. Gaya hidupnya itu tadi. Soalnya dia kan sering suka tantangan. Kan nggak mungkin kalau tantangan itu jalannya yang biasa-biasa ya. Itu pasti seperti itu. Dan kalau yang sisi kewanitaan itu pasti sebaliknya. Dia lebih suka mobil. Ya. Nah, ini hubungan antara culture dan proses konsumsi. Ini yang dikatakan Mas Taufik tadi, demografi. Jadi ini bisa menjelaskan ya Mas. Sudah tahu demografi. Padahal di sini baru demografi. Iya kan Mas? Ya kalau kan dulu kayak mereka itu pakai bebas, pakai celana, Ragu. kalau yang kota-kota kan pasti yang high heel, pakai pendek. Tapi jangking. Ya makanya kalau dulu kan pas apa itu? Oh, mau. Ya, kan itu ada kayak rumah. Oh iya Mas. Terima kasih Mas ya. Ya, kalau tanggal 14 katanya tanggal 12 kan. Ya, terima kasih Mas ya sudah meluangkan waktu ya. Ya, Terima kasih Mas. Ya Mas. Dalam hidup barang-barang yang masih dipakai tapi masih bisa dipakai dan dipakai yang lain.
Oh, Benar, benar. dia kan tidak tamu karena kita mobil baru ditaruh di belakang buat beda makan. Kan gede bisa makanya dibuat kecil-kecil dilubangi gitu. Ada loh. Oh iya Pak, kayak yang dijelaskan Mas Taufik tadi. Mas Taufik kok sudah belajar banyak tentang ini? Dulu sudah ada kuliahnya ya? Terus kayaknya senang baca Mas Taufik. Senang belajar. Enggak. Oh iya, iya. Demografi juga Mas Taufik sudah tahu tadi. Untuk dari hidup rumah tangga ya, iya. Seperti yang dijelaskan Mas Taufik tadi. Jadi dari hidup rumah tangga itu mungkin barang-barang yang masih bisa digunakan, tapi kita menginginkan barang yang baru atau mungkin lebih bagus. Kursi ini dirasa sudah model lama. Kalau ya, bukan tidak layak. Kalau tidak layak kan tidak dipakai lagi. Ya masih layak tapi modelnya sudah lama. Ya, ya bisa itu. Ya, Besok ya gitu. karena sininya tua jadi yang baru Ya, istrinya juga ya. wow jujur Seperti itu intinya. Udah. Jadi dari ini tadi semua faktor penentunya ya seperti itu. Demografi itu yang dijelaskan Mas Taufik. Ini juga dijelaskan Mas Taufik. Ini kayaknya Mas Taufik sudah paham semua. Nanti bisa tanya ke Mas Taufik. Oh iya. Jadi ini semua faktornya seperti itu tadi. Contohnya kita ingin membeli barang yang baru. Padahal barang itu masih bisa kita gunakan. Terus kulturnya orang di situ itu seperti apa? Kelas sosialnya seperti apa? Dari itu semua kemudian jadi bagaimana kan gaya hidup yang kita miliki. Jadi ini kan membahas hubungan antara gaya hidup dan proses konsumsi. Dari faktor ini tadi kemudian ke gaya hidup kan, gaya hidup keinginan. Setelah itu langsung akan berpengaruh terhadap perilaku. Ya, perilaku kan sama dengan keinginan. Nah, keinginan untuk contohnya kalau di sini karena perilaku konsumen jelas pembelian untuk mengkonsumsi dan sebagainya. Sudah Pak. Jadi intinya adanya faktor penentu, istilahnya faktor pendorong, karena mungkin ada kelas sosial di situ itu gimana orangnya kok modern semua loh, kursi kita kok masih kayak gini kayak gitu. Demografinya gimana, apa, masyarakatnya di situ bagaimana. Setelah ada faktor-faktor yang mendorong kita, kemudian kita akan mengubah gaya hidup kita. Gaya hidup itu harus gimana sih untuk menyesuaikan dengan faktor-faktor yang ada. Nah, setelah ada seperti itu, pastinya kita akan ke perilaku, atau keinginan untuk melakukan pembelian atau konsumsi. Gimana? Mas Taufik? Sudah? Soalnya kayaknya sudah paham ini.
tren gaya hidup. Apa itu tren gaya hidup? Kalau ini kayaknya di modul nggak ada. Artinya nah, tren ini tadi saya juga nyari di sini nggak ada, jadi coba saya carikan sendiri. Ini ada sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Ini fakta, nggak, penduduk akan lebih berkonsentrasi di perkotaan. Usia akan semakin tua. Melemahnya pertumbuhan penduduk, berkurangnya orang muda. Ya, ya. Ini mungkin buatnya pasangan Bu, keluarga berencana Bu. Ini buatnya mungkin ya, itu. Maksudnya gimana? Ya. Kenapa semakin banyak wanita yang bekerja? Ya. Enggak gitu. Jadi kan iya Mas, ayo Mas, kita nah, jadi ini enggak berhubungan. Enggak, orang ini sok tahu sebenarnya. Sali ini sok tahu. Ini enggak berhubungan. Jadi kenapa dikatakan semakin banyak orang tua yang bekerja? Ya, itu Siapa sih wanita? ya. Makanya kenapa ini dikatakan kejadian berdasarkan fakta? Di sini Mbak pengen kayak mas-mas kan, maksudnya sekolahnya sama kan, di UT sama-sama pengen punya ijazah yang sama kan, itu makanya kenapa dikatakan seperti ini. Nah itu, jadi bukan ke sini arahnya, bukan. Maksudnya saat ini kan wanita itu enggak kayak dulu. Enggak, di desa dulu itu Yang masak di rumah itu, iya kan? Nah, ya. Kalau sekarang apa? Enggak kan? Saya ingin kuliah yang enggak lah. enggak Kalau enggak memang ada beberapa ceweknya. Seperti contohnya di Bali. Kalau di Bali memang cewek yang bekerja, cowoknya di rumah. Tinggal di rumah. Kalau di Bali seperti itu memang itu sukunya, ada budaya. Kalau di tempat itu cowoknya yang bekerja, ceweknya yang di rumah. ya. Ya, jadi sebenarnya di sini itu enggak. Kalau belum itu kayaknya saya kurang setuju Pak. Yang mana? Pria akan lebih banyak itu kurang setuju. Ya, mungkin ini buatnya Enggak, di sini memang ada pria akan semakin berjuta. Ya. Tadi soalnya ini kan tahun 98. Mungkin pada saat itu ya kan. Mas Ali tahun 98. sama orangnya. Apa? Bukan ini Bu. Jadi Mas topik tadi yang ini Bu. Ya mungkin pas buatkan dia memperkirakan kalau nantinya ke depan akan lebih banyak pria ya. Gitu Mas. Jadi enggak itu. Mungkin pada saat itu belum banyak cewek. Kalau sekarang kan mungkin sudah 1:3 ya. Lebih ya. Berarti untuk Saja di sini kita berempat ceweknya 7 Mas. 1:1,5. Ya gitu. Jadi bisa dipahami maksudnya penghasilan keluarga meningkat. Ya kan semakin lama kan semakin bertambah umur, pastinya yang tadinya kecil